Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan agama Islam bersama saya, Sari Narulita. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman, otomatis pedoman hidup, karena memang Al-Quran hanya dijadikan pedoman bagi mereka yang hidup. Pertanyaannya adalah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan pedoman. Pedoman itu kalau Anda melihat ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda akan mengatakan adalah pedoman adalah media untuk menentukan arah atau hal yang menjadi dasar atau panduan untuk menentukan melaksanakan sesuatu. Jadi pedoman itu adalah panduan, buku panduan bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan benar. Pertanyaannya adalah kenapa Al-Quran menjadi pedoman hidup kita? Ini menjadi satu pertanyaan besar. Jadi ini harus kalau kita mencoba bersikap kritis, maka pertanyaan ini harusnya ada dalam diri kita. Yang pertama adalah manusia yang kita yakini adalah ciptaan Allah memang ditugaskan menjadi khalifah. Artinya manusia menjadi khalifah di muka ini dengan berbagai tugas dan dengan berbagai tantangan, challenging dan lain sebagainya. Karena itu dibutuhkan nilai-nilai yang memandu manusia dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Pertanyaannya, dari manakah nilai-nilai tersebut? Sama seperti halnya kita mengatakan bahwa semua barang atau produk yang kita beli biasanya memiliki pedoman juknis dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kita yang memang akhirnya sebagai ciptaan Allah, apakah kita dibekali dengan pedoman-pedoman tersebut? Nah, di sini dikatakan Quran adalah kitab suci terakhir yang menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad dan juga pembenar atas kitab-kitab sebelum. Hal ini menjadikan bahwa Quran adalah pedoman terakhir yang diyakini mampu mengarahkan kita menjadi manusia yang lebih baik karena dengan pedoman yang sudah diarahkan. Dia menjadi pengarah atas kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Nabi sebelumnya, baik itu kitab Zabur, Taurat dan juga Injil. Oke ya. Nah, pedoman itu diberikan untuk dilaksanakan. Jadi Anda tidak memahami pedoman untuk cuma sekedar kepo, cuma sekedar tahu. Makanya pedoman untuk dijalankan dan prosesnya ada. Anda harus kenal, Anda harus paham, Anda harus jalankan, baru itu bisa dikatakan pedoman. Karena contoh paling gampang kalau Anda melihat ada arah jalan, maka kalau Anda tidak kenal apa arah jalan itu, apakah yang dimaksudkan pada arah jalan, maka otomatis Anda tidak bisa melakukan. Mungkin Anda ngerasa Allah itu cuma gambar gitu. Tapi ketika Anda melihat, oke, itu ternyata arah jalan, berarti Anda sudah mengenali. Pertanyaan berikut, apakah Anda kenal maksud dari arah jalan itu apa gitu. Sehingga akhirnya kalau Anda sudah paham, oh ternyata ini ngarahnya ke kanan atau ngarah ke kiri. Nah, setelah itu tentu Anda diharapkan mampu membantu Anda untuk mencapai tujuan. Oh, dia mengarah ke kanan, berarti harus ke kanan. Karena simpel. Kalau Anda cuma tahu, kalau Anda tidak kenal, ya Anda nggak akan sampai tujuan. Anda kenal tapi tidak paham, ya Anda tersesat. Anda kenal, Anda paham tapi tidak Anda jalankan, ya Anda nggak akan sampai gitu. Ini yang disebut dengan pedoman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, di sini kita akan bisa melihat bagaimana langkah-langkah tadi sebagaimana suatu pedoman dijalankan pun berlaku juga dalam Quran. Dalam artian bagaimana kita bisa mengenal Quran. Nah, makanya kita bisa memahaminya dari perintah membaca Quran, perintah mendengarkan bacaan Quran. Itu adalah salah satu cara agar kita mau mengenal Quran dengan baik. Kita terbiasa dengan bahasa yang ada di Quran. Bahkan kalau Anda bisa memahami, dengan membaca Quran kita dapat pahala. Nah, ini artinya kita diarahkan untuk terus penasaran, untuk terus terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Bahkan kita diminta untuk menghafal dengan harapan lagi-lagi agar kita mau membaca Al-Quran dengan lebih baik. Baik akhirnya kita membacanya dengan murotal atau mungkin bisa dengan anggom tertentu, tapi intinya adalah
Anda mau mengenal dan terbiasa dengan bacaan Quran, baik dengan karena kita membacanya sendiri, itu lebih baik pastinya, atau kita mendengarkannya dari orang lain gitu kan. Nah, tapi ingat, kalau cuma sekedar baca, akhirnya, ada yang hilang di situ. Makanya ada beberapa misalkan, cendekiawan atau yang mengatakan, orang yang hanya bisa membaca Quran tapi tidak paham itu apa bedanya dengan misalkan penyihir yang mengucapkan kalimat-kalimat yang, eee, tidak dipahami gitu. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi, makanya kenapa sebagian masih menganggap bahwa membaca Quran itu sebenarnya pancingan agar Anda penasaran, agar Anda mau paham. Nah, disinilah kebetulan ada perintah kedua, yaitu perintah memahami Al-Quran. Karena dengan memahami Al-Quran, kita mampu menelusur nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan acuan dalam hidup atau menjadi pedoman dalam hidup. Karena simpel, kalau cuma baca, Anda cuma tahu, itu belum menunjukkan. Tapi ketika Anda memahami, itu berarti sudah menunjukkan. Inilah yang poin kedua, inilah yang seru. Karena kalau poin satu, kemauan yang dibutuhkan, kemauan untuk membaca, kemauan untuk mendengarkan, kemauan untuk membiasakan. Yang nomor dua, lebih pada kemauan untuk berpikir lebih berat, atas mungkin afektif atau pembiasaan, yang bawah lebih pada kognitif. Karena simpel, Anda salah paham tentang nilai-nilai tersebut, maka Anda bisa tersesat. Tapi kalau Anda bisa memahaminya nilai tersebut dengan sangat baik, maka itu akan menjadi acuan Anda untuk melangkah ke tahap berikutnya. Nah, tahap terakhir adalah perintah menjalankan nilai tersebut, karena kita tidak mau dong kita memahami suatu pedoman tapi kita cuma tahu tapi tidak dijalankan. Apa gunanya pedoman tersebut? Inilah yang menjadikan bukti Quran sebagai pedoman adalah apabila kita menjalankan perintahnya. Sehingga yang terakhir adalah fungsinya lebih pada di sini ada gerak gitu, lebih ada aksi gitu loh. Jadi yang di atas lebih pada bagaimana kita mencintai, yang di bawah bagaimana cara kita berpikir, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikannya. Nah, apa namanya? Lalu berikutnya kita akan konsep memahami Quran. Yang berat itu di nomor 2 sebenarnya, kemampuan untuk berpikir gitu kan. Tadi kalau yang pertama adalah kemauan, ini yang nomor 2 adalah kemampuan. Karena apa? Memahami Al-Quran ternyata tidak mudah. Karena pertama Anda harus memahami bahasa Arab dengan tata bahasanya secara tekstual. Jadi ada bahasa-bahasa yang Anda harus pahami, eh, sehingga akhirnya Anda bisa memahami sebenarnya nilai yang didapat itu apa. Karena tanpa memahami bahasa itu dengan baik, lagi-lagi Anda akan bisa salah paham. Terlepas kalau Anda memahami dari bagaimana sejarah Quran, termasuk di sini Anda mempelajari sejarahnya gitu kan, Anda akan tahu misalkan kalau misalkan dulu pada zaman Nabi Quran itu belum ditulis. Jadi artinya ada beberapa mereka dihafal, jadi mereka menghafalnya dalam hati. Jadi walaupun ada beberapa sahabat Nabi yang menuliskannya dalam pelepah, dalam artinya mereka mencoba menuliskannya tapi tidak menjadi satu, mereka terpisah. Barulah ketika pada zaman Abu Bakar Siddiq, ketika sudah mulai terjadi beberapa peperangan dan membuat beberapa para hafiz, para hufaz meninggal dunia, di situ ada kekhawatiran bahwa hafalan Quran akan Al-Quran akan hilang dari hafalan dari benak kaum muslimin, sehingga akhirnya Abu Bakar memerintahkan para sahabat untuk bisa mengumpulkan Quran, artinya mengumpulkan hafalan-hafalan Quran yang telah tertulis oleh para sahabat lain. Jadi intinya dikumpulkan untuk diklarifikasi dan dijadikan satu buku gitulah. Nah, pada zaman Umar, buku tersebut dipegang oleh Hafsah. Dan pada zaman Utsman, ketika akhirnya umat Muslim sudah tersebar kemana-mana, gitu kan, disitulah mulai terjadi mulai terjadi cara baca yang berbeda, mulai terjadi artinya ada kekhawatiran, ada
ada beberapa versi Quran dengan logatnya masing-masing dan lain sebagainya, sehingga di zaman Utsman tulisan-tulisan yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar tersebut ditulis ulang menjadi satu kitab, ya kan? Yang maka kita kadang mengenalnya dengan Mushaf Utsmani gitu. Artinya dikumpulkan dalam satu kitab dan dicetak hanya 7. Selain itu, jadi karena apa? Untuk menseragamkan pemahaman Al-Qur'an yang baik, karena beda baca berpotensi beda arti gitu kan. Nah, untuk menjadikan itu jadi satu buku itu pun penelitiannya atau usaha yang digunakan pun tidak mudah karena butuh saksi. Jadi kesannya mana yang lebih sahih dari berbagai cara baca lain dan lain sebagainya, sehingga menjadi kitab yang kita kenal sekarang. Yang menariknya lagi, ternyata baru pada zaman Ali lah Quran itu diberikan harokat, sehingga akhirnya kita bisa memahami bahwa sebelum pada zaman Ali, Quran itu masih tanpa harokat. Bisa dibayangkan betapa sulit. Nah, sekarang kita lebih menarik lagi, udah pakai harokat, bahkan mungkin sudah bisa berwarna sehingga kita bisa memahami tajwid dengan baik, bahkan ada yang bisa mengeluarkan suara cara baca yang baik seperti apa. Nah, ini artinya bagian dari memahami Al-Quran dengan tata bahasanya atau tekstualnya, dengan sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, konsep memahami Quran yang kedua adalah memahami latar belakang atau diturunkannya ayat dan mampu mengkorelasikannya dengan kondisi kekinian atau kontekstual, karena memang ada beberapa ayat yang kita tidak bisa memahaminya secara tekstual, seperti halnya misalkan ayat-ayat tentang kalau Anda menemukan orang kafir maka bunuhlah, padahal kalau kita tidak paham dengan latar belakang ayat tersebut dan orang memahaminya secara mentah, yang terjadi adalah terkesan kita ingin mengadakan peperangan dengan kalangan non-muslim, padahal kan kita harus tahu kenapa itu ada, kenapa itu terjadi dan lain sebagainya. Karena itulah memahami maqasid syariah atau tujuan ditetapkan suatu hukum atau ditetapkan suatu hukum perlu dipahami dengan sangat baik, karena tanpa itu maka terkesan kita memahami Quran secara secara konvensional, artinya misalnya kita hanya memahaminya berdasarkan tekstual saja, tapi tidak secara kontekstual. Contoh yang berikutnya adalah contohnya misalkan bagaimana kita bisa memahami Quran tidak tekstual adalah di sini ada ayat wudu, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Dan di sini sebenarnya ayat yang menunjukkan bagaimana cara kita berwudu. Kalau mau sholat, basuh wajah sampai ke kaki. Intinya di situ ada beberapa ayat. Nah, yang menarik berikutnya, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas, maka mandilah gitu, bersucilah gitu kan. Nah, wa in kuntum maradun, dan kalau kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Nah, ini menarik lagi. Au jaa ahadukum minal ghaid, ya kan? Atau baru keluar dari kamar mandi, au lamastumun nisa, atau di sini menariknya lagi, atau habis menyentuh wanita. Menyentuhnya tanda kutip di sini nanti akan perbedaan, ada perbedaan arti. Walam tajidu ma'an, kalau dan belum dapat air, fatayammamu sha'idan thayyiban. Dan kalau belum dapat air maka bertayamumlah. Tapi saya ingin menggarisbawahi kesannya kalau Anda keluar dari kamar mandi maka kesannya Anda wajib wudhu. Kalau nggak ada maka tayamum. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang yang keluar dari kamar mandi wajib wudhu misalkan? Akhirnya kalau Anda menanyakan, saya ke kamar mandi karena kebetulan jam saya ketinggalan. Akhirnya di sini kita coba memahami konteksnya. Artinya kebiasaannya orang yang keluar dari kamar mandi adalah orang yang habis buang air kecil dan buang air besar. Oleh karena itu orang tersebut dikatakan berhadas gitu. Karena itu dia wajib berwudu. Jadi Anda nggak bisa memahaminya secara tekstual bahwa yang keluar dari kamar mandi walaupun tidak buang air kecil dan buang air besar atau tidak dalam keadaan berhadas maka wajib wudhu, tidak seperti itu. Tapi
memang ternyata ada konteks-konteks pembiasaan yang terjadi sehingga akhirnya kita memahaminya, oh yang keluar kamar mandi tanda kutip sedang dalam keadaan berhadas, baik buang air kecil atau buang air besar atau mungkin aja buang angin, maka dia wajib berwudu. Oke ya, dipahami dari situ atau mungkin karena hal lain. Oke ya, yang kedua yang menarik lagi misalkan di sini ada unsur budaya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini adalah perintah kita harus mengesahkan Allah, jangan menduakannya dan harus berbuat baik kepada orang tua. Uh, di sini imma yabluguna indakal kibaru ahaduma au kilahuma, dan di saat orang tua itu sudah sepuh, wala taqullahuma uffin. Nah, ini menarik. Jangan katakan uffin. Nah, dalam bahasa Indonesia, uffin diartikan gitu loh. Jadi ini ya apa? Jadi ada beberapa akhirnya kalau hanya memahami terjemahnya, kita akan mengatakan, wah, nggak boleh mengatakan kepada orang tua. Sehingga yang dipahami adalah saya secara personal kadang suka bercanda dengan ibu saya misalkan, mama, yang jadi masalah adalah ini adalah bahasa tulis ya. Bahasa tulis artinya kita bisa menginterpretasikannya dengan pemahaman yang kita miliki. Jadi dulu saya suka galau ketika akhirnya suka bercanda dengan ibu saya dan mengatakan, mama, lalu saya ingat ayat ini, kayaknya galau banget. Sampai akhirnya sampai akhirnya dan saya kuliah gitu kan di Mesir dan saya ngelihat ufin ini ternyata adalah ucapan meremehkan. Jadi kalau misalkan saya pernah melihat langsung ketika ada seseorang mengatakan gitu, saya merasa, oh ini kali yang dimaksudkan ayat. Jadi ketika ada orang Anda nggak suka dengan orang tersebut, terus Anda ngatain jadi diem loh gitu, bahasanya seperti itu. Jadi ada kesan meremehkan. Itulah yang dilarang karena lagi-lagi kita tidak bisa memungkiri bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sehingga budaya Arab pun masuk ke dalamnya gitu. Nah, di sini akhirnya saya bisa menjelaskan ufin di sini adalah semua kata-kata yang dianggap meremehkan orang tua. Walaupun saya mencoba cari tahu lagi nih, dalam konteks bahasa Indonesia mungkin kita nggak mengatakan mama, tapi gitu, mungkin itu kali. Tapi masalahnya karena itu tertulis, kita tidak bisa membayangkan seperti apa yang dilarang gitu. Ini yang harus diperjelas. Kita harus memahami secara kontekstualnya, secara kondisi kekiniannya dengan lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya adalah anda sudah sampai tahap mana? Apakah Anda sudah sampai tahap membaca berkali-kali dan akhirnya Anda penasaran hingga mau memahami dan hingga Anda akhirnya bisa menjalankan seperti saat ini, atau Anda baru sampai tahap membaca tapi Anda memahaminya melalui penafsiran ulama? Nggak masalah sebenarnya gitu kan. Tapi diharapkan Anda juga mau kritis dalam membaca dan akhirnya Anda menjalankan. Apapun itu, mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bertemu di lain kesempatan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.